Ya, setelah tadi memahami penjelasan di awal, nanti bisa kita lanjutkan terkait materi hari ini. Ya, nanti kita masuk kepada persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi nanti dasar dari turunannya nanti kita gunakan turunannya berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, bagaimana terkait persamaan Cauchy-Riemann, ada hal yang perlu kita pahami dahulu. Kalau pada pertemuan yang lalu kita memaknai bahwa Z ini sebagai satu kesatuan variabel, jadi ya, dalam konteks hari ini kita akan membagi Z ini atas kalau di penjelasan awal tadi, kalau kita pahami, ya kita kembali dulu ke penjelasan awal tadi ya. Kalau di penjelasan awal tadi kita memaknai suatu bilangan kompleks itu ada komponen real, ada komponen imajiner. Nah, di sini nanti fungsinya pun akan kita pisahkan nanti. Fungsinya akan kita pisahkan. Fungsi dalam bilangan kompleks ini nanti akan kita pisahkan. Nah, bagaimana pemisahan fungsi itu? Bagaimana pemisahan fungsi itu? Nah, ini harus perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Apanya yang diperhatikan? Coba kalau kita masuk ke dalam materinya bisa disimak di sini. Jadi nanti bisa kita pisahkan antara fungsi realnya, kemudian fungsi yang menyertai imajinernya, fungsi real dan fungsi yang menyertai imajinernya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya nanti variabel-variabel atau suku-suku yang tidak mengandung bilangan imajiner, maka nanti kita sebut sebagai fungsi U-nya. Kita sebut sebagai fungsi U-nya. Atau kalau boleh saya sebut sebagai fungsi atas komponen realnya. Fungsi atas komponen U ini adalah kalau kita ibaratkan komponen realnya. Kemudian fungsi P ini adalah fungsi atas fungsi yang menyertai komponen imajiner, itu yang perlu dipahami. Kalau yang menyertai berarti imajinernya tidak masuk. Yang menyertai berarti imajinernya tidak masuk. Kita berikan penjelasannya. Misalnya tadi ini ada fungsi U yaitu untuk komponen imajinernya ya, bisa nanti ini fungsinya fungsi double ya, bisa variabelnya bisa X, bisa kemudian ada fungsi P yang kita bedakan. Ya, ini hanya menyertai, berarti imajinernya tidak masuk ya, imajinernya tidak masuk. Jadi hati-hati. Ya, sebagai pemahaman misalnya kita berikan contoh saja. Misalnya untuk memahami ini kita berikan contoh saja. Contoh ya. Misalnya saya mempunyai kompleks pertama Z-nya yang kita ambil dari sini saja 2i, dan misalnya Z2-nya maaf ini ada XY-nya ya, ada XY-nya untuk dalam pemahaman ada XY-nya, maaf. Misalnya ini 3X dan 2YI, dan ini misalnya Z2-nya misalnya apa? X plus
2Y gitu aja ya, 2Y misalnya kita ingin menentukan fungsi U dan fungsi V atas Z1 kali Z2 nya, FZ nya itu Z1 Z2 kali Z2 misalnya ini kita kalikan ya, ini kita kalikan, maka nanti akan diperoleh 3x kuadrat 3x kuadrat tambah 6xy kemudian dikurang 2xy ya, nanti sambil jelas-jelas ya, kalau ada kekeliruan bisa dikoreksi. Ini 2 negatif 2 kalikan plus 2, maka ini menjadi tambah 4 Z kuadrat, sehingga misalnya ini SZ nya maka kita dapat menentukan fungsi yang menyertai komponen realnya dan fungsi yang menyertai komponen imajinernya. Maka dengan mudah mana yang menyertai komponen imajinernya? Komponen imajinernya ini dengan ini ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Atau kalau kita tuliskan menjadi 3x kuadrat plus 4y kuadrat, kemudian ini dikurangkan menjadi tambah 4xy sehingga inilah sebagai punya yaitu siapa punya 3x kuadrat plus 4y kuadrat ya. Kemudian di sini V-nya siapa V-nya, sehingga nanti V-nya untuk fungsi V-nya fungsi yang menyertai imajinernya adalah siapa ya, ini 4xy ya, cukup 4xy ya, sehingga nanti mudah sekali lagi fungsi U itu adalah fungsi yang menyertai komponen areanya dan fungsi V-nya fungsi yang menyertai komponen imajinernya, yang menyertai, jadi imajinernya tidak mengikuti. Sehingga kalau kita pahami di sini fungsi ini terdiri dari berapa variabel. Fungsi U dan fungsi V sendiri ada 2 variabel yang menyertainya, sehingga nanti turunan yang menyertainya pun nanti adalah turunan apa? Turunan yang menyertainya nanti adalah turunan parsial. Ya, silakan nanti dibuka lagi terkait dengan turunan parsial itu. Ya, silakan ini dipahami dulu bahwa fungsi U ini adalah fungsi yang menyertai komponen real dan fungsi V adalah fungsi yang menyertai komponen imajinernya. Ya. Nanti kita ingatkan lagi terkait dengan turunan parsial.